Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota ada Dina Rifia Dwi, Marwah Maisaroh, Mira Anjani, Olivia Febrianti, dan Rahma Nisa Aulia. Nah, kali ini kami akan menjelaskan nih bagaimana peranan mendengarkan dalam komunikasi. Nah, di sini ada tujuan mendengarkan, di mana mendengarkan ini apa sih? Mendengarkan ini adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi. Jadi pada proses mendengarkan ini kita dapat nih memahami ide dalam informasi yang akan disampaikan kepada seseorang, baik secara lisan maupun non-lisan. Nah, secara umumnya orang yang menyimak atau mendengarkan sesuatu untuk memahami, mengingat, kemudian pesan atau informasi serta meningkatkan hubungan empatik kepada orang lain. Nah, pada proses mendengarkan ini terdapat nih proses untuk memahami ide, kemudian situasi informasi yang disampaikan oleh seseorang pada baik secara lisan maupun non lisan. Nah, jadi karena komunikasi ini melibatkan sumber dan penerima. Apalagi dalam dunia bisnis nih, kita memandang mendengarkan sebagai sesuatu yang kritis bagi keberhasilan pada suatu pekerjaan. Pada proses mendengarkan ini kita dapat nih membantu dalam melakukan umpan balik maupun memberikan tanggapan. Nah, menyimak ini peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Dalam menyimak ini kita dapat nih menguasai informasi yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya perbedaan mendengar dan mendengarkan. Nah, perbedaannya ini apa sih? Nah, mendengar ini dia berbeda dengan mendengarkan. Jadi setiap hari kita kan mendengar nih berbagai macam suara. Kemudian tidak semua nih suara yang didengar ini mereka dengarkan. Nah, jadi intinya ini mendengar ini dia lebih sulit daripada mendengarkan. Kemudian di sini ada mendengar dan mendengarkan. Nah, mendengar ini merupakan permulaan dari proses mendengarkan, di mana dibutuhkan perhatian pendengar kepada suara yang didengar. Kemudian mendengarkan disebut juga dengan menyimak, di mana sebuah proses mendengar dengan memperhatikan, memahami, mengingat, mengevaluasi, serta menanggapi pesan-pesan dengan seksama. Nah, ada juga nih yang mengatakan bahwa mendengarkan adalah suatu aktivitas tunggal, tetapi para pendengarnya ini berbagai aktivitas nih yang berkaitan dengan upaya mereka. Biasanya ini berfungsi dalam penerima proses komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada syarat mendengarkan secara efektif, itu ada apa saja? Nah, yang pertama ini ada intensitas untuk mendengarkan, kemudian yang kedua memahami arti kata-kata yang dimaksud, maksudnya ini si pembicaranya. Nah, kemudian yang ketiga itu menguasai bahasa yang digunakan oleh pembicara. Yang keempat, menyaring intisari pembicaraan. Yang kelima, mengingat intisari pesan yang diberikan oleh pembicara. Yang terakhir, memberikan reaksi terhadap pesan yang akan diberikan. Nah, selanjutnya, hambatan mendengar secara efektif itu ada dua. Ada hambatan mental dan hambatan fisik. Nah, hambatan mental ini biasanya timbul dari benak diri audiens dengan berbagai alasan seperti tertangkap masalah lain pada saat di luar konteks pembicaraan, kemudian harapan yang berbeda dengan isi pembicaraan, kemudian sikapnya ini tidak kondusif, kemudian pada saat mendengarkan ini dia kurang menguntungkan. Selanjutnya keletihan fisik. Nah, hambatan fisik ini dia datang dari luar diri pendengar. Nah, ada beberapa sebabnya, itu seperti kayak suhu udara ruang pada saat pertemuan ini dia kurang mendukung, kemudian adanya gangguan suara, kemudian gerakan yang tidak diharapkan. Selanjutnya jarak dari pembicara ini dia terlalu jauh. Nah, selanjutnya upaya peningkatan kemampuan mendengarkan itu yang pertama peningkatan sikap mental, di mana
memperkuat kemampuan pada saat mendengarkan ini dengan baik, kemudian meningkatkan kemampuan pada saat menyaring inti pembicaraan, kemudian mengingat inti pesan yang akan diberikan. Nah, selanjutnya yang kedua ini memupuk kebiasaan mendengarkan dengan baik, yaitu kita dapat mengatur nih posisi duduk dengan posisi yang nyaman untuk mendengarkan. Kemudian memberikan kemudahan pada saat berbicara, kemudian mengabaikan gangguan kecil. Nah, selanjutnya di sini ada cara meningkatkan kemampuan mendengarkan. Itu yang pertama, kita dapat mengetahui nih kelebihan pembicara dalam subjek. Biasanya ini sesuatu yang belum pernah diketahui oleh si audiensnya. Nah, yang kedua ini kita dapat bersikap netral supaya dapat mengurangi dampak emosional terdapat sesuatu yang akan disampaikan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mendengar konsep dalam pokok pikiran. Nah, selanjutnya yang keempat, meninjau ulang pokok pembicaraan. Selanjutnya yang kelima, tidak mencela pembicaraan. Kemudian yang keenam, mengevaluasi dan mengkritisi isi pembicaraan, jadi bukan pembicaraannya. Yang terakhir ini, kita dapat memberikan umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya feedback atau umpan balik. Nah, feedback ini biasanya ini salah satu poin penting dalam proses mendengarkan. Biasanya umpan balik ini terdiri dari semua pesan verbal maupun non-verbal yang disampaikan secara sadar. Nah, kemudian umpan balik ini seringkali nih diungkapkan secara implisit. Nah, feedback ini dibagi menjadi dua, ada umpan balik evaluatif dan umpan balik non-evaluatif. Nah, umpan balik evaluatif di mana respon yang diungkapkan pada saat seseorang ini memberikan penilaian nih atas sesuatu yang dibicarakan. Nah, umpan balik ini biasanya cenderung membentuk perilaku yang bersifat tetap selama perilaku tersebut ini dia bergerak nih sesuai jalan arahannya. Nah, umpan balik jenis evaluatif ini bersifat korektif yang mana berfungsi mencegah perilaku komunikator atau pembicara yang tidak diharapkan. Nah, kemudian umpan balik non-evaluatif di mana respon yang tidak diungkapkan secara terbuka pada tindakan pembicara atau disebut dengan komunikator. Nah, melainkan diterapkan pada saat seseorang ingin mengetahui lebih banyak tentang perasaan orang lain untuk merumuskan pendapatnya, yaitu tentang suatu objek tertentu. Nah, kemudian umpan balik ini sebagai sesuatu yang positif. Jadi sikap lawan komunikasi ini dia semakin percaya sama orang lainnya. Nah, umpan balik non-evaluatif ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatasi diri permasalahan yang akan dihadapinya untuk mendapatkan suatu solusi. Nah, selanjutnya teknik mendengarkan yang efektif. Itu yang pertama, ada teknik mendengarkan efektif, yaitu mencatat pokok pembicaraan, kemudian pahami komunikasi nonverbal, kemudian bersikap terbuka dan pahami simbol verbal. Yang terakhir, lakukan analisis dan evaluasi. Nah, yang kedua ada tips mendengarkan efektif secara efektif. Nah, yang pertama ini memberikan perhatian yang besar. Nah, hendaknya pada saat melakukan proses mendengarkan ini, audiens ini mencoba menyisihkan sebagian diri untuk mencoba memahami arti dari pesan atau informasi yang akan disampaikan. Nah, agar mampu menciptakan suatu perhatian yang besar, audiens ini harus dapat menghilangkan berbagai macam gangguan yang mungkin memahami sifat komunikasi nonverbal tersebut. Nah, selanjutnya memahami sifat komunikasi nonverbal biasanya terkadang dalam penyampaian seorang komunikator lebih sering menggunakan komunikasi nonverbal
supaya para audiens ini dia lebih cepat dalam memahami nih setiap pesan atau informasi. Yang terakhir ini memahami simbol verbal, di mana selain memahami hal-hal yang bersifat nonverbal ini, proses mendengarkan itu mengerti akan pesan utama atau inti dari pesan. Biasanya para pembicara ini dia menggunakan nih berbagai macam supaya pesan yang disampaikan ini dapat tersampaikan kepada para audiensnya. Nah, selanjutnya beberapa jenis menyimak. Yang pertama, menyimak yang menyenangkan, yaitu menyimak hal-hal yang membuat senang atau bahagia. Nah, yang kedua, menyimak secara diskriminatif, yaitu menyimak untuk memahami atau menerima instruksi. Nah, yang ketiga, menyimak secara kritis, yaitu menyimak dengan menyelidiki materi pendukung. Yang keempat, menyimak dengan empati, di mana menyimak ini dengan merasa yang terlibat, tidak menghakimi, kemudian mengkritik, tetapi dia cenderung menerima serta memaafkan dan memahami. Jadi kesimpulannya bahwa mendengar lebih sulit daripada mendengarkan. Jadi mendengar ini di mana proses aktif menerima dan memproses yang terkait dengan perangsangan pada indera pendengaran. Nah, kemudian mendengarkan ini dia langkah pertama nih menuju komunikasi suatu interpersonal. Jadi pendengar ini harus memahami nih bagaimana sih cara mendengarkan ini yang baik supaya komunikasi interpersonal ini terjalin serta menjadi komunikasi yang efektif. Nah, mendengarkan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus ada energi serta komitmen supaya yang terlibat ini kalian bisa menjadi nih pendengar yang baik. Maka kalian ini perlu mengetahui tahapan mendengarkan yang baik supaya tercipta komunikasi secara harmonis. Nah, sekian dari kelompok 10. Terima kasih.